Assalamualaikum anak semuanya. Halo, apa kabar? Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Sehat semuanya, sehingga bisa beraktivitas belajar dengan tambah rajin. Anak-anak, ketemu lagi dengan Sanggar Ilmu di Sleman, Yogyakarta. Membantu Anda semuanya menyelesaikan soal-soal, baik tugas maupun PR kalian dari sekolah masing-masing. Bersama saya, Pak Gandung Prabowo, Sarjana Pendidikan. Anak-anak, untuk kali ini kita membahas materi kelas 6 SD dengan menggunakan buku Senang Belajar Matematika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bangun ruang. Ya. Pada seri yang kedua ini kita akan membahas bentuk tabung. Yakni kita akan mempelajari soal di halaman 95. Silakan disiapkan materi Anda masing-masing ya di halaman 95. Tapi sebelum kita bahas, anak-anak semuanya, agar kalian bisa mendapatkan update ya video pada seri-seri berikutnya dengan tidak ketinggalan dengan yang lainnya, maka silakan kalian subscribe, like, dan juga di-share pada teman-teman semuanya, teman-teman sekolah kalian agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lebih banyak. Oke, ya, mari kita mulai pembahasannya nomor yang pertama. Baik, mari kita mulai nomor yang pertama, nomor 1. Ya, mari kita lihat pertanyaannya apa nih? Ya, saya siapkan dulu penanya. Berapakah jumlah sisi tabung? Ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi tabung? Nah, untuk menjawab soal ini, mari saya gambar dulu tabungnya. Tabung seperti ini ya, Nana. Ya, ada tutup, ada dinding, kemudian ada alasnya. Ya. Kalau kita buka tabung ini, nah, yang dindingnya ini atau selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita buka menjadi bentuk persegi panjang. Sekali lagi ini namanya adalah selimut tegak atau selimut tabung. Kemudian tutupnya ini bentuknya berupa lingkaran. Ini namanya adalah tutupnya. Sedangkan yang di bawah namanya alas dari tabung itu juga berbentuk lingkaran. Sehingga anak-anak, mari kita jawab mulai dari nomor 1. Berapakah jumlah sisi tabung? Jumlah sisi tabung berarti ada berapa? Iya, jumlah sisinya ada 3. 3 itu apa saja? Nah, 3 itu meliputi tutup, kemudian alas, dan selimut tabung. Jadi ada 3 meliputi ketiga ini. Kemudian yang kedua, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi tabung? Bentuk bangun datar pada sisi tabung berupa, nah ini perhatikan, berupa apa nih anak-anak? Iya, berupa lingkaran sebagai tutup dan alasnya, lingkaran, dan berupa apa yang tegak ini? Iya, persegi panjang. Persegi panjang. Nah, ini ada 2 ya. Ini 2 macam maksudnya ya. Lingkaran dan persegi panjang. Di mana lingkarannya ada 2, persegi panjangnya ada 1. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Nah, kita cari contoh di sekeliling kita. Di rumah kita boleh, ya, di sekolah boleh, di berbagai tempat boleh. Mari kita jawab yang pertama, yakni benda yang merupakan tabung tanpa tutup. Contohnya anak-anak perhatikan nomor 1. Nah, ini gelas muk. Ya, gelas muk itu bentuknya tabung dan tanpa tutup. Ya, atau muk gelas. Kemudian yang kedua, ini adalah tempat pensil. Ya, tempat pensil ini bentuknya tabung ya dan tanpa tutup. Kemudian yang ketiga adalah sebuah ember. Ya, ember bentuknya tabung dan tanpa tutup. Baik, sekarang yang kedua ini 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Nah, seperti apakah benda-benda ini? Mari kita lihat di sekitar kita ya. Yang pertama adalah kaleng cat. Ya, kaleng cat itu baik cat tembok maupun cat kayu, semua bentuknya tabung dan pakai tutup ya, dengan tutup.
Kemudian yang kedua adalah kaleng biskuit ya. Kaleng biskuit itu yang kita makan itu adalah bentuknya tabung dan ada tutupnya. Kemudian yang ketiga adalah tempat sampah. Nah, tempat sampah ini bentuknya tabung serta menggunakan tutup. Oke ya. Lanjut yang nomor berikutnya yang keempat. Buatlah sebuah tabung dari karton dan beri warna pada bagian sisi atas dan sisi alasnya. Ya. Oke. Cara membuat tabung dari karton ya kita samakan dengan jaring-jaring tabung pada gambar di samping ini. Ya. Yang pertama, membuat tutup dan alas berbentuk lingkaran yang sama besar dan tentukan diameter dan jari-jarinya. Nah, ini tutup, ini alasnya. Bentuknya berupa lingkaran. Untuk membuat lingkaran ya silakan menggunakan jangka ya, menggunakan jangka. Sehingga digambar dengan jangka dulu, setelah itu baru dipotong. Kemudian langkah kedua, menentukan panjang persegi panjang untuk selimut tabung dengan cara ya, persegi panjang seperti ini. Cara mengukur panjangnya, panjang persegi panjang ini sama dengan keliling atas ya. Ini panjangnya, ya, ini panjangnya ini sama dengan keliling atas. Ini dengan kelilingnya ini sama. Ya, keliling lingkaran ini sama ya. Jadi nanti diukur panjangnya sama. Cara mengukur gimana? Nah, oke. Misal ya, misal keliling lingkaran ini ya kita cari dulu. Misalnya jari-jari lingkaran adalah 7 cm. Ya. Maka kita mencari panjangnya ini pakai rumusnya adalah keliling lingkaran itu apa? 2 kali pi kalikan dengan apa? Kalikan dengan R. Ya. Berarti 2, pi-nya 22/7 dan jari-jarinya adalah 7. Dicoret anak-anak ya, 2 kali 22 hasilnya berapa? 44 cm. Ya, jadi kalau kita menggunakan jari-jarinya lingkaran 7 cm, maka panjang dari persegi panjang ini adalah 44 cm. Kalau tingginya gimana tingginya? Tingginya adalah bebas ya. Ini berapapun boleh ya. Ini bebas. Ya, secukupnya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang sudah ya, yang ketiga, gabungkan semua sisi tabung tersebut, ya, gambar ini seperti jaring-jaring ini, ya, dan rekatkan dengan lem atau perekat yang lainnya. Sehingga nanti akan bentuk menjadi tabung seperti ini, ya, digabung-gabung itu, ya, di lem, ya, jadi tabung seperti ini. Baik, kita ke nomor 5. Perhatikan soalnya nomor 5 nih. Lengkapi titik-titik di bawah ini. Nah, kolom pertama ini adalah gambar tabung. Ya, kemudian kolom kedua sisi. Dari ketahui sisinya adalah 3 sisi. Ya, ada 3 sisi. Tadi sudah kita pelajari tadi ya, ada 3 sisi. Yang belum tahu adalah rusuknya. Rusuk tabung itu ada berapa? Lihat rusuk itu mana? Ini rusuk pertama nih, ini satu rusuk pertama. Yang kedua sebelah sini nomor kedua ini. Oke. Lainnya enggak ada. Berarti hanya ada 2 rusuk. Kemudian sudut tabung ini ada berapa? Lihat. Tabung itu lihat semua bangunannya bentuknya lengkung sehingga tidak ada sudutnya. Jadi dalam hal ini adalah sudutnya. Tidak sudutnya adalah 0 atau dijelaskan adalah tidak ya, tidak ada. Oke, ini ya. Jadi tabung itu nggak punya titik sudut. Nah, baik semuanya. Sudah selesai semuanya. Kita bantu pelajarannya. Kita bantu penyelesaian soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.